Selamat sore anak-anak semua. Selamat sore, Bu. Intan, Hari Ibu. Filipinus, Malva, salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin kita dalam pembukaan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa, berdoa mulai dengan Bapa kami dalam kerajaan surga diberikan. Kalian perhatikan, kira-kira kalian melihat gambar yang ada di depan? Coba mungkin ada yang bisa menyampaikan seperti apa menurut pemahaman kalian dengan gambar yang ada. Itu dia mulai dari kecil masih merangkak, sudah duduk, sudah mulai belajar jalan, sudah mulai besar, besar, remaja dan sudah beranda, sudah menjadi orang tua dan lanjut usia. Dan perbedaan laki-laki dilihat dari jenggot, kumis, terus fisik, bodi badan, otot, dan cepat tinggi. Ya. Nah, ini aspek-aspek yang terjadi di dalam perubahan secara fisik. Nah, kalau begitu coba untuk kalian bisa mengikuti bahwa ada perubahan yang terjadi di dalam aspek secara fisik kita. Coba kalian berdiri untuk menggoyangkan tubuhnya kalian sesuai dengan lagu kita. Mungkin ada salah satu yang memimpin kita atau berdiri, kita menyanyikan lagu. Hati-hati gunakan untuk Coba kita gerakkan tubuh kita dengan menggunakan lagu Hati-hati gunakan. Pertama, 1, 2, 3. hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati. Kaitannya dengan materi ini, kalian sudah memahami bahwa sebelum Ibu menyampaikan tadi materi lewat gambaran yang terpapar tadi, kalian sudah bisa mengerti bahwa pertumbuhan pribadi dewasa. Ya. Salah satu siswa untuk membaca dari pembacaan Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 pas ayat 52 yang berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah lemaknya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, contohnya seperti perubahan fisik dari kecil hingga menjadi tumbuh dewasa besar. Ya, terus apa lagi? Sifat. Terus salah satu siswa untuk bisa mengamati bagaimana menyebutkan ciri-ciri bertumbuh dalam proses menjadi dewasa dari masa SMP sampai SMA. Kita ketemu lagi. Kita satu kelas. Dulu pas SMP Devers ini kecil sekali. Pas SMA dia sudah ada perubahan fisik menjadi dewasa. Devers orangnya baik, cuma agak nakal sedikit. Ya, itu satu hal teman-teman mengamati temannya sendiri mulai dari SMP sampai pada saat ini di tingkat SMK. Dia bisa mengamati temannya sendiri bahwa ada sesuatu perubahan yang terjadi bagi temannya sendiri. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Nah, tadi sudah diperagakan oleh temannya bahwa ada sesuatu yang terjadi bagi teman, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, itu tadi yang terjadi. Nah, ada mungkin yang bisa memperagakan dua orang ke depan bagaimana kalau pada saat emosi itu akan terjadi. Silakan. Ada yang bisa? Nah, ini teman-teman coba kalian ya. Kalian lihat memperhatikan teman-teman pada saat terjadi atau meluap emosinya atau terjadi kemarahannya. Nah, ini yang sebenarnya saya sedang menulis terus Ya. saya mengambil bolpen. yang sebenarnya diperagakan oleh dengan temannya sendiri.
Ini kayak pulpen kak. Ini bolpennya saya. Badan Ada tadi- kamu di sini. Badan tadi taruh di meja Ini saya kak. punya bolpen. Selesaikan baik-baik karena kita sekolah sini untuk saling membantu ke depan supaya mencapai cita-cita kita masing-masing dan yang keamanan dalam lingkungan sekolah. Ini saya pena jadi biar saya kasih sama teman supaya kalau begitu saling minta maaf. Minta maaf gimana? Besok jangan ulangi lagi. Pegang tiga. Ya, terima kasih. Nah, ini sebuah hal yang diperagakan oleh teman-teman kalian ketika luapan emosi itu akan terjadi. Jadi emosi itu tidak disangka ya dengan muncul dengan sendirinya. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Nah, hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Nah, dewasa secara emosional. Nah, ketika tadi kalian sudah praktekkan dalam hal ini bahwa kemampuan menyatakan emosi baik positif maupun negatif. Kalian bisa membaca dari setiap ayat satu orang. Ayat berikut 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bacaan kedua. Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya ya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, terima kasih. Itu acuan untuk kita bisa memahami tentang tema kita dengan pribadi bertumbuh dewasa ya. Dan kita perlu pahami tentang apa tujuan kita untuk kita bisa mengerti tentang pembelajaran kita di hari ini. Ibu tadi sudah paparkan beberapa gambar tadi untuk kalian tahu mulai dari awal. Ya. Nah, coba kalian sudah mengamalkan dengan apa yang kita lakukan. Berarti kita harus tujuannya kita belajar dengan tema yang tadi ada seperti itu. Berarti kalian bisa menjelaskan arti daripada kata dewasa. Ya, coba kalian bisa ya, ibu sembunyikan dulu ya, bisa dikuasai untuk bisa menjelaskan tentang arti kata dewasa itu sendiri. Tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia sampai umur akhir bilang balik, bukan kanak-kanak atau remaja lagi, telah mencapai matangnya kelamin, matang cara berpikirnya dan tumbuh dewasa. Alur dasar menceritakan dari kata laki. Oke, terima kasih. Yaitu adolescent atau adolescent yang artinya tumbuh menjadi dewasa, tumbuh adalah hidup dan bertambah besar dan sempurna. Nah, itu yang terjadi dalam proses pertumbuhan secara apa? Secara fisik. Nah, tadi kita sudah mulai dari enam aspek itu. Nah, berarti kita perhatikan ini bahwa ini yang terjadi dalam pertumbuhan secara pribadi menjadi dewasa. Pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa mengalami perkembangan menuju kesempurnaan. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya, siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Ya. Nah, ini tadi bahwa dia berhubungan dengan orang dewasa lainnya, berarti kita harus mau memiliki ciri-ciri pribadi dewasa seperti ini. Ya, ibu kembalikan apa yang ada yang bisa mengingat dengan ciri-ciri seorang dewasa. Ciri-ciri pribadi dewasa yaitu tidak egois, berpikir objektif, realistis, bertanggung jawab, menguasai diri,
dan menerima kritik dan saran dari orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu beradaptasi dan menempatkan diri, memiliki prinsip yang kuat tetapi juga fleksibel. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh temannya kalian, ciri-ciri pribadi dewasa, tidak egois. Kira-kira siapa yang bisa memahami bahwa tidak egois? Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan tidak egois. Kalau berpikir secara objektif, Objektif seperti cara berpikir yang mempertimbangkan sesuatu yang nyata dan fisik. ya, cara mempertimbangkan sesuatu secara nyata dan secara fisik. Itu yang dimaksud dengan berpikir secara objektif. Berarti sesuatu yang kita nyatakan itu secara nyata, yang secara fisik. Itu yang dimaksud dengan berpikir secara objektif. Terus realistis. Seorang yang pandai menilai realistis, kenyataan pandangan yang mengarah pada fakta dan kehidupan nyata. Orang yang pandai menilai suatu kehidupan yang nyata. Jadi kita pandai menilai. Seperti tadi kita sudah praktekkan di depan. Ada dua pasangan teman yang memahami apa yang dilakukan dengan cara bertumbuh secara dewasa. Berarti kita menilai. Nah, di antara teman-teman kalian di dalam kelas setiap harinya, ya pasti ada dengan cara berpikirnya kita untuk kita pintar-pintar menilai teman kita sendiri. Oh, kira-kira kalau teman saya seperti ini nantinya kalau umpamanya saya bicara pelan, saya bicara kasar, saya ini. Jadi kita kan berbeda-beda karakter, ya. Jadi berbeda karakter itu dengan tinggal bagaimana kita menyesuaikan hubungannya dengan teman yang lain atau orang lain di mana kita berada. Yang berikut bahwa ada diri yang bertanggung jawab, ya. Nah, bertanggung jawab ini seperti apa? Sehingga kalau perilaku melakukan sesuatu dengan sungguh siap menanggung segala risiko, Ya. karena seorang anak telah menunggu kedewasaan mengalami Nah. fisik dan emosional. Oke, jadi bertanggung jawab ini yang dimaksud bahwa merupakan suatu pandangan, ya. Apa tadi, sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu yang yang dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Contohnya kalian pernah merasa bertanggung jawab? Ya, ya. Kira-kira bisa kalian? Merasa bertanggung jawab di mana? Tanggung jawab atas sesuatu yang kita lakukan, kita harus wajib bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang kita berarti kita wajib bertanggung jawab untuk yang baik. Oke, dia bisa mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang diberikan untuk dia kerjakan. Itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Menguasai diri. Kita masuk di ciri berikut, menguasai diri. Contohnya tadi kayak pas ada asas pandang menguasai diri, ada emosi. Ya. Oke, berarti ya semua sudah bisa mengerti. Nah, ini di 3 aspek yang Ibu bisa sampaikan di dalam materi kita di hari ini, bahwa dewasa secara fisik, dewasa secara kognitif, dan dewasa secara emosional, ya. Nah, mungkin itu yang menjadi pemahaman buat kita supaya bagaimana kita mengembangkan pemahaman kita untuk bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Oke, mungkin ada yang bisa. Kalau tidak ada yang perlu kalian tanyakan, berarti kita melihat bahwa kita akan mengakhiri, ya, untuk pembelajaran kita di saat sore hari ini, supaya bisa menjadi suatu pemahaman buat kita semua untuk lebih jauh memahami tentang bagaimana pertumbuhan itu berpengaruh pada setiap kita. Yang berikut, nah, kita ada pada acara berikutnya, yaitu kita sampai di mana peserta didik itu bergantian belajar untuk tentang materi kita, memberi suatu hal yang lebih ke depannya nanti akan ada perubahan, ya. Nah, mungkin sampai sore hari ini Ibu akan tutup dalam satu hal, bahwa kita menyimpulkan satu pemahaman kita di dalam hal ini. Peserta didik itu bisa melihat, merefleksikan dengan cerita dalam suatu toko Alkitab tadi, seperti lewat bacaan kita, supaya kita lebih memahami tentang bagaimana kalau kita ada di dalam pertumbuhan secara fisik, ya. Nah, mungkin itu. Terus yang berikut, Selamat kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih juga tadi sudah menuntun kami dalam belajar mengajar ya Tuhan. Kini kami sudah selesai. Terima kasih atas segalanya ya Tuhan. Haleluya. Amin. ya, silakan duduk. Ya, terima kasih atas kesediaannya semua. Kita bisa melakukan pembelajaran kita di saat sore hari ini. Untuk lebih jauh, kita bisa mengembangkan bagaimana kita terus bertumbuh semakin dewasa dan semakin sempurna. Ya, itu saja yang perlu kita pahami di materi kita sore ini, supaya kedepannya kita lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore.